Kolombian, saya Selagut bertemu lagi di Doc Story, sebuah program podcast yang mengupas tentang profesi dokter. Kolombians, transplantasi ginjal adalah prosedur medis di mana ginjal yang rusak atau gagal dari satu individu digantikan dengan ginjal sehat dari donornya. Tujuan transplantasi ginjal adalah untuk memperbaiki fungsi ginjal dan meningkatkan kualitas hidup pasien dengan penyakit ginjal kronis. Transplantasi ginjal dapat dilakukan juga dengan menggunakan ginjal dari donor hidup atau mayat. Dan hasilnya seringkali sangat baik jika pasien mematuhi rencana pengobatan dan memantau kondisi mereka secara teratur. Disinilah peran dokter spesialis urinologi konsultan transplantasi ginjal sangat diperlukan. Dan luar biasa di hadapan saya kali ini sudah ada dokter spesialis bedah urologi yang berpraktik di Rumah Sakit Khusus Bedah Columbia Asia Semarang. Selamat datang Dr. Eriawan Agung Nugroho, spesialis urologi, subspesialis transplantasi ginjal MH di Doc Story Columbia. Halo dokter. Iya, selamat pagi. Sehat dok? Sehat, alhamdulillah. Aduh, ceria sekali nih dokter ya. Iya. Aduh, saya baca tadi, waduh, satu tarikan napas loh dok, panjang dok ya. Dok, tadi ada yang menarik dok. Dari nama dokter, gelar dokter ya, selain urinologi. Urologi. Bukan urinologi. Iya, saya sebenarnya meteorologi malah dok. Ya, jadi tadi ada MH, Magister Hukum. Magister Hukum. Ya. Padahal dokter ini. Iya. Ngambilnya duluan hukum atau dokter? Iya, dok? jadi di Magister Hukum itu ada bidang Magister Hukum Kesehatan juga. Jadi Magister saya mengambilnya konsentrasi di situ, di Magister Hukum Kesehatan. Karena di bidang kesehatan, di bidang medis kedokteran itu banyak sekali hal-hal yang terkait dengan hukum. Seperti itu ya, misalnya seperti segala regulasi mengenai praktek kedokteran. Betul. Kemudian juga yang mungkin malpraktek, kasus-kasus malpraktek itu ya kita harus paham juga. Iya, supaya kita juga tahu melek hukum lah seperti itu. Melek hukum ya. Iya, makanya magister hukum ya. Tapi berjalannya waktu itu diambil waktu pada saat enggak, jadi saya jujur ngambil magister hukum itu waktu agak longgar, waktu itu awal pandemi. Awal pandemi saya mikir dengan kuliah online ya, daring seperti itu, jadi saya memungkinkan waktu. Mungkin kalau saya harus kuliah offline, luring gitu mungkin nggak ada waktu juga saya. Tapi karena itu daring sehingga saya bisa membagi waktu saya. Membagi waktu. Berapa tahun dok ambil magister hukum pada saat itu? Saya cuma setahun sebenarnya. Setahun ya, luar biasa. Dan harusnya 1,5 tahun, cuman karena saya sudah lulusan S3 jadi nilai saya juga bisa ditransfer di situ. S3 ya, nilainya sudah ditransfer ya. Luar biasa dokter. Tapi mungkin apa sih yang memotivasi dokter sendiri untuk menjadi seorang dokter ini? Mungkin bisa cerita masa kecil nggak? Iya, jadi sebenarnya kalau kita feedback ke belakang sebenarnya bukan cita-cita saya dokter bukan itu. Cita-cita. Ya, saya pengennya. Saya tanya dokter gitu semua dok ya, bukan cita-cita jadi seorang dokter. Bukan cita-cita. Iya, jadi saya SMA pun pengennya masuk teknik dulu sebenarnya. Teknik. Ya. Tapi mungkin karena orang tua ya pengen orang tua nggak ada background dokter. Tapi nggak ada riwayat dokter ya. Ya, kemudian saya mau ngambil perguruan tinggi, motivasi, disaranin intinya pengen anaknya jadi dokter. Anaknya jadi dokter. Iya. Di tahun berapa itu dok? Itu saya masuk tahun 93. 93 ya. Iya. Di Semarang atau di Semarang ya? Ya. Di Undip ya. Iya. Luar biasa dok ya. Jadi 93 akhirnya mengikuti ya orang tua ya. Karena restunya pun sampai saat ini. Betul. Dokter luar biasa ada di titik sekarang ya. Mungkin dok pengalaman tahun 93 ya, mungkin mengambil pendidikan kedokteran pada saat itu gimana dok? Saya kira ya kalau kita bicara kedokteran itu memang kita harus ekstra dalam artian kita siap untuk harus banyak belajar, mungkin kita juga nggak bisa lihat mungkin mahasiswa lain bisa kemana nongkrong ya. Zaman dulu mungkin belum ada namanya kafe dan lain sebagainya ya. Coffee shop belum sebanyak sekarang. Betul. Jadi mau nongkrong juga nggak ada, mau nongkrong kemana gitu. Jadi itu memang
seorang dokter kan kita tahu hafalannya luar biasa. Iya. Gitu ya. Berarti dulu memang awal-awal mengambil kedokteran memang ekstra banget ya. Dituntut untuk awal-awal semester untuk. Iya betul. Jadi menuntut ilmu ya. Menuntut ilmu kita ya harus banyak membaca ya. Betul. Gitu. Oke, literasi dan segala macam. Literasi lah. Ya. Oke. 93 lulus tahun 99. 99 dok. Iya. Dulu sempat koas di mana dok kalau boleh tahu dok? Saya koasnya ya di sini di Semarang aja, di Karyadi aja. Oh di Semarang ya dok, luar biasa ya. Karyadi. Oke. Koas nih dok. Ya. Mungkin cerita sedikit dong waktu koas di tahun itu gimana dok? Kalau koas itu kita harus mulai menghadapi pasien ya. Jadi kalau di bangku kuliah awal itu kan kita hanya teori-teori, duduk di belakang meja dengerin dosen ngasih kuliah ya. Tapi kalau koas itu kita harus praktek, masuk ke rumah sakit, mulai menangani pasien, kemudian juga jaga malam dan lain sebagainya. Iya, jadi kita mulai mengenal kehidupan rumah sakit ya di situ. Iya. Pengabdian dimulai dari situ lah dok. Iya, pengabdian mulai dari situ karena kita berinteraksi dengan pasien. Mulai situ. Ada pengalaman menarik nggak dok waktu koas yang mungkin menjadi apa ya, mungkin terngiang-ngiang atau titik balik dokter akhirnya mengambil jurusan nantinya ini ya, dok, mungkin di tahun itu? Kalau saya memang tertariknya sih bidangnya bedah ya waktu itu. Sebenarnya saya tertarik dua bedah sama penyakit dalam, tapi nggak tahu kenapa kok akhirnya lebih pilihannya ke bedah. Ke bedah ya? Iya, ke bedah gitu. Bedah jadi urologi ini kan khusus ginjal. Betul. Iya. Urologi ya? Iya. Khusus ginjal. Itu waktu spesialis itu tahun berapa dok ambil itu? Saya masuk, kebetulan saya pertama ngambil di bedah umum Undip sini dulu, masuk 2000. Jadi saya lulus 99, 2000 kemudian saya langsung ngambil spesialis itu. Ngambil spesialis? Ya, kemudian 2002 saya pindah ke Surabaya untuk ngambil urologi. Mendalami urologi. Surabaya 2 tahun dok ya? Enggak, sampai lulus 2006 ya. 2006? Berangkat 2003 atau 2002, selesai 2006. Cukup lama juga di kota Surabaya dok ya? Iya, Surabaya saya. Sampai dengan sekarang ini dok ya, luar biasa ya. Iya. Urologi. Nah, alasan dok ngambil urologi mungkin kan banyak yang lain saraf atau apa gitu. Iya. Nggak tahu ya, saya senangnya waktu itu kalau bedah waktu koas sukanya urologi. Urologi dok? Iya, nggak tahu ya seperti itu. Kebetulan jalan juga mengarahkannya ke sana. Gitu. Jalan mengarahkannya. Berarti kalau secara harfiah sendiri urologi itu bagiannya apa aja sih dok? Urologi intinya adalah saluran kemih dan reproduksi laki-laki, dan saluran kemih pada wanita. Perginjalan ya, ginjal ureter kandung kemih. Ya. Pasti banyak pertanyaan nanti. Mungkin nanti yang seputar penyakit yang banyak sekali terjadi di Indonesia sendiri ya. Iya. Dan mungkin pengalaman menarik sendiri pada saat menjadi dokter umum ada nggak dok dulu? Saya sebenarnya mengalami dokter umum itu hanya pendek karena saya lulus 99 kemudian 2000 saya sekolah. Iya, cuma setahun ya. Iya, jadi nggak banyak pengalaman. Paling hanya praktek di klinik-klinik aja. Gitu. Dan mungkin kalau kita ngomongin ginjal memang kita ngomongin agak serem dok ya, kadang sebagai orang awam dan sebagainya. Mungkin nah ini dia dok, ada pertanyaan juga mungkin pengalaman menarik saat residen spesialis urologi sendiri ada nggak dok? Iya, sepertinya kalau pengalaman itu ya sama aja ya, nggak ada sesuatu yang excited apa ya. Dari berbagai usia. Ya memang kita tantangan. Jadi kalau namanya kita sudah mau masuk ke pendidikan spesialis residen itu ya harus siap ya, mental segalanya harus kita siapkan ya, karena didikannya nggak hanya cuman ilmu tapi juga mental, gemblengannya seperti itu. Mental juga dok ya? Iya. Gitu. Jadi urologi itu juga banyak untuk menghadapi berbagai usia dok ya, dari usia anak-anak sampai dewasa, sampai lansia. Yang terjadi paling banyak di Indonesia adalah kasus apa dok? Batu saluran kemih atau batu ginjal. Yang kedua adalah prostat. Itu terbanyak itu. Prostat dok ya? Iya. Karena apa dok? Prostat itu cuma dimiliki laki-laki sebenarnya. Itu membesar seiring bertambahnya usia. Jadi berupa gangguan kencing. Iya, jadi kencingnya mulai nggak lancar. Kemudian mulai mengalami keluhan lah, nyeri dan lain sebagainya. Seperti itu dok. Iya. Dok, sorry dok, ada case mungkin yang terdekat di
lingkungan saya dok. Ada teman yang mungkin dia bilang, wah saya tuh beberapa kali sebulan katanya sampai 2 kali 3 kali itu susah kencing. Sekali kencing keluar batu kayak itu dok. Itu dibiarin aja sama dia. Ini udah terbiasa beberapa tahun ini seperti itu. Itu yang terjadi apa dok? Dan akibatnya kalau dibiarkan seperti itu? Iya, itu kalau itu harus dideteksi sebenarnya ya. Kalau kayak gitu kan kita nggak tahu apakah keluar itu sudah keluar semua atau belum, atau masih ada yang sisa. Dan kita nggak tahu kan kerusakan ginjalnya itu seberapa jauh gitu. Iya. Karena dia bilang, aku pasti keluar nih sebulan 3 kali katanya kalau mau pipis, sakit banget tiba-tiba pluk keluar kayak batu gitu dok. Itu memang harus data juga ya, kita harus ronsen dan segala macam ya. Betul. Oke, yang terjadi jadi itu harus apa dicari. dok? Berarti sama teman saya itu ceritanya itu. Iya, lama-lama nanti ginjalnya rusak ya akhirnya. Kalau kita nggak identifikasi, nggak assessment pada pasien tersebut. Ginjal rusak. Iya, ginjal rusak. Kita meninggalkan kasus teman saya. Oke. Nah, subspesialis transplantasi ginjal itu apa sih dok? Jadi transplantasi ginjal ini memang masih sebenarnya belum semua mengerjakan ya di Indonesia. Ya, untuk yang subspesialisnya sendiri untuk urologi cuman baru 6 di Indonesia. Baru 6. Ya, jadi dia mendalami khusus untuk transplantasi ginjal. Transplantasi ginjal itu tadi disebutkan dok ya. Memperbaiki ginjal ya, bisa dari donor orang hidup atau dari mayat. Ya. Tapi kalau di Indonesia lazimnya masih hidup ya. Tapi kalau kita bicara luar negeri itu sudah donor mayat juga, jenazah ya. Cuman kalau kita di Indonesia masih donor hidup. Iya. Dengan case di lingkungan saya juga ada kasus anaknya terkena gangguan ginjal sampai ibunya mendonorkan satu ginjalnya ke anaknya itu banyak terjadi nggak dok di Indonesia dok? Banyak ada ya. Oke, untuk yang mereka yang sehat hidup dengan satu ginjal nggak masalah. Asal tetap kita pantau berkala fungsi ginjalnya. Oke, tetap dipantau. Tetap dipantau, enggak kita lepas gitu aja. Ginjal sudah kita ambil, sudah biarin lo mau ngapain enggak. Tetap dipantau. Yang terjadi di kalangan anak-anak dok. Kita tahu anak-anak bermasalah dengan ginjal. Kadang kan kita sebagai orang tua juga miris gitu kayak. Biasanya karena apa sih dok? Genetika kah? Atau ada yang memang kelainan bawaan sejak lahir itu ada juga. Tapi juga ada yang didapat setelah dia lahir itu. Didapat setelah dia lahir. Karena eksiden bisa nggak sih dok? Ginjal itu bermasalah? Mungkin dia pernah kecelakaan yang bisa. Ada seperti itu. Ada kisah seperti itu. Iya. Cuman kalau anak-anak jarang ya mungkin ya karena kan dia nggak kebut-kebutan dan lain sebagainya. Nah kalau dewasa biasanya apa? Gara-gara eksiden itu dok ya? Ya salah satunya eksiden juga bisa ya. Tapi yang paling banyak batu salah satunya, darah tinggi, kemudian gula, diabetes itu juga banyak. Menyebabkan kerusakan ginjal. Ya itu yang terbanyak 2 itu justru. Darah tinggi, hipertensi dan diabetes itu. Diabetes itu tadi yang akhirnya menyebar kemana-mana. Iya betul. Dok, ada nggak kemungkinan kalau kita ngomongin gagal dalam melakukan transplantasi ginjal ini dok? Kalau gagal enggak ya, karena kita melakukan sesuai prosedur. Cuman untuk outcome outputnya ke pasien ini kita kan yang jelas kita sudah melakukan tindakan sesuai prosedur. Tapi namanya ini kan barang dari luar ya, kita pindah tentu ada risiko kegagalan dan lain sebagainya. Cuman alhamdulillah ini selama ini juga hasilnya bagus ya. Mungkin misalnya ada kegagalan ya mungkin 1-2 pasien nggak banyak. Yang dimaksud gagal tuh gagal total, tidak berfungsi dengan baik. Iya, jadi gagal itu dia kembali ke cuci darah lagi. Iya, jadi harapannya dengan transplantasi ginjal itu pasien nggak cuci darah. Atau hemodialisa nama kerennya, nama kedokterannya. Tapi kalau dia berhasil, dia bebas dari cuci darah, dia nggak cuci darah lagi. Ya. Berarti, sorry dok, ini menarik juga dok ya. Kadang kan di lingkungan saya juga banyak teman-teman yang cuci darah dan sebagainya. Kayaknya mereka udah pesimis terhadap hidup dan umur mereka. Bisa kesembuh orang-orang yang sudah mengalami cuci darah dan sebagainya dok? Maksudnya cuci untuk orang-orang yang cuci darah mereka sembuh total sampai dengan itu bisa nggak sih dok? Kalau sudah cuci darah nggak bisa pasti. Karena namanya orang sudah cuci darah itu ginjalnya tinggal 5%. Ginjal sudah berfungsi cuma 5%. berfungsi dok ya? Iya gitu. Jadi dia pilihannya ya hanya 1 cuci darah, 2 cangkok ginjal transplantasi tadi. Oke. Pilihannya itu. Oke, pilihan cuma 2 itu dok. Iya. Jadi nggak mungkin sembuh
Yang ini cuci darah terus habis itu nggak cuci darah tanpa apa-apa nggak bisa. Ya, karena fungsi ginjal hanya kecuali kalau masih akut ya. Oke. Kalau itu sudah kronis tadi. Kronis ya. Gagal ginjal terminal. Oke. Dok, ini kalau kita ngomongin ginjal ya, Dok ya. Wah, ginjal, campur ginjal mahal harganya. Sampai ya ada istilah menjual ginjal ya supaya kaya dan banyak uang. Ini secara hukum ya, gimana, Dok? Secara hukum nggak boleh diperjualbelikan. Kita bicara Indonesia ya, regulasi itu nggak boleh sebenarnya. Diembel-embeli oleh komersialisasi itu nggak boleh. Ada aturannya, iya. Apalagi kemarin tuh ada kasus orang ngambil anak-anak ngambil ginjal terus itu nggak sesepele itu. Iya. Kalau kita mau itu harus kita kalau transplantasi itu kita buka 2 kamar operasi, satu ngambil itu harus segera dipasangkan. Segera dong ya? Iya, segera. Iya, nggak bisa. Segera dipasangkan. Mohon maaf ya, kemarin ada kasus penculikan dan segala macam. Iya, penculikan. Diambil ginjalnya. Waduh, nggak. Itu nggak bisa. Nggak bisa. Secara teknis itu tadi, Dok ya, buka 2 kamar bedah. Iya. Langsung ini dibedah, langsung dipindah. Iya. Harusnya seperti itu, Dok ya. Harusnya seperti itu. Jadi nggak bisa asal ini diambil. Cuman kadang saya bingungnya kepada oknum-oknum yang seperti ini, Dok, yang akhirnya menculik anak untuk menjual ginjal. Ataukah aku mau jual ginjal nih, emang segampang itu, Dok, di rumah sakit? Oh iya, nggak bisa. Nggak bisa, Dok. Nggak segampang itu, karena kita di rumah sakit ada tim penyaringnya juga, namanya tim advokasi. Ya, itu segala aspek hukum legalnya kita cek semua. Nggak asal-asalan gitu. Untuk yang kita ngomongin yang legal. Iya. Legal kalau menjual ginjal ada ya, Dok ya, berarti ya? Sebenarnya nggak boleh tetap kita. Tetap nggak boleh? Tetap nggak boleh ya, kayak gitu. Iya. Ini kita bicara regulasi ya, nggak boleh. Kelebihan sih ya, jadi nggak ada ya sejarahnya kalian jual ginjal. Raya itu nggak ada. Nggak ada ya. Tapi di beberapa negara bagian saya lihat ada sih. Ada, Dok ya. Mohon maaf, terutama negara-negara yang miskin. Iya. Itu memang harga ginjal mahal tuh bener ya, Dok ya? Ya, karena kan ini diambil ya dari orang sehat, diambil itu kan berarti dia harus mengorbankan ibaratnya hidupnya jadi berkurang lah ya istilahnya. Hanya bertahan dengan 1 ginjal. Iya, bertahan dengan 1 ginjal. Padahal itu kan organ penting sebenarnya. Betul. Iya. Nggak segampang itu ya. Iya. Iya, emang gampang ambil ginjal dijual, beli motor langsung gitu. Iya. Ada tim advokasinya seperti itu. Ada advokasi, betul. Misalnya pun saya dari kakak adik atau keluarga itu nggak masalah, Dok ya? Nggak apa-apa. Saya mendonorkan ginjal saya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Jadi banyak orang tua, saudara kembar itu donorin untuk anaknya, untuk saudaranya seperti itu. Kakak donorin adik. Iya. Anak donorin orang tua ya ada juga. Iya. Luar biasa ya. Iya. Karena secara gen ini lebih cocok dibanding dari orang luar. Iya. Ada kesamaan related, genetika ya? Iya, betul. Dok. Iya. Nah, Dok, mungkin kasus yang paling sering dokter tangani selain kasus transplantasi ginjal ini apa, Dok? Ya, batu prostat itu kan kita prostat ya. Iya. Nah, sorry, Dok. Teman lagi nih, Dok. Wah, teman saya banyak yang penyakitan ya ternyata ya. Dok, sorry, Dok. Yang kayak hernia itu kan membesar di bagian itu ya. Itu karena apa sih, Dok, kalau hernia tuh? Macam-macam ya. Sebenarnya keluhan di buah zakar itu bisa hernia, bisa dari testisnya sendiri, bisa juga ya. Ya, kalau hernia itu ada rongga pencernaan khusus itu yang turun ke bawah. Itu sebenarnya bukan miliknya bidang saya urologi, karena itu adalah miliknya pencernaan. Namanya dokter bedah digestif namanya. Bedah digestif ya. Iya. Itu kalau orang Jawa bilang yang tedun itu. Betul. Iya. Tedun itu. Iya. Luar biasa, Dok. Iya. Jadi gitu, Dok ya. Luar biasa, Dok ya. Dok, kalau kita ngomongin, waduh, ini kalau dokter pasti zaman-zaman muda, remaja ini, sekarang masih muda juga ya. Hobinya apa, Dok, dulu, Dok? Saya olahraga ya, suka. Sampai sekarang voli, basket, bola? Saya tenis kalau sekarang. Tenis ya, bola juga, saya penggemar bola juga gitu. Kemudian ya paling itu yang sering lakukan itu. Yang sampai sekarang masih sering dilakukan? Masih tenis. Tenis ya, Dok ya? Bagi waktunya aman, Dok ya? Pagi saya biasanya. Iya, saya jam 6 udah tenis biasanya. Sebelum praktek dan segala macam. Jam 6, Dok ya? Iya. Waduh, masuk kuruyuk udah. Iya. Bak gitu. Iya, itu harus
Kayaknya kalau udah terbiasa olahraga tuh nggak enak. Nggak enak gitu ya, kayak pegel-pegel dan sebagainya gitu dok ya. Oke dok, kalau kita ngomongin sekarang ini dok ya, dukungan dari keluarga sendiri untuk profesi sekarang gimana sih dok? Ya otomatis full mendukung lah ya. Sangat mendukung ya. Untuk keluarga sampai ke anak juga itu dibebaskan untuk memilih pekerjaan atau pengen kayak ayahnya nih? Ya mereka intinya saya bebaskan sampai saya amati dulu lah bakatnya kira-kira di mana gitu kan. Ya kalau memang jalannya nggak dokter ya nggak masalah. Nggak masalah. Iya. Tapi kalau ada yang memang mau dokter ya kita arahkan pasti. Gitu. Dan riwayat keluarga pun sebenarnya nggak ada yang dokter. Nggak ada. Nggak ada. Iya, nggak ada. Jadi yang awalnya ketertarikan dengan teknik akhirnya menjadi seorang dokter dok. Iya. Dan mungkin ada nggak dok cita-cita yang belum kesampaian saat ini dok? Mungkin goalsnya tahun ini mau seperti apa gitu dok? Enggak sih. Mau sekolah lagi kah? Enggak lah, sudah mentok sekolahnya, sudah S3 saya. Oh iya. S2, S3 spesialis sudah semua. Udah semua dok ya, luar biasa. Jadi tinggal waduh. Ya sisa-sisa mengabdi pada masyarakat juga. Iya betul paling dan itu negara ya. Iya betul. Luar biasa. Dan mungkin harapannya dok untuk dunia profesi kedokteran ya, terutama di bidang urologi sendiri apa? Ya kalau menurut saya ya ilmu ini harus berkembang, dunia urologi ini harus berkembang ya, supaya kita nggak ketinggalan dengan luar negeri ya, juga update ilmu dan juga pasien lebih tertangani dengan bagus nantinya. Iya. Ada perbedaan yang signifikan nggak dok antara kita di Indonesia dengan luar untuk teknologi di bidang urologi sendiri? Ada, ya pasti ada. Karena kalau di luar itu kan sudah ada robot dan lain sebagainya. Sistem robotik sudah ada ya. Iya, robotik. Beda ya dok ya? Dok, ya? Iya. Dan itu harapannya untuk kedepannya ya, semoga Indonesia juga berkembang untuk keilmuan kedokterannya. Iya, betul. Luar biasa. Iya. Oke dokter. Nah dokter, kita ada sedikit games ya. Kita ada games. Jadi apakah ini mitos atau fakta? Dokter tinggal jawab terus dijelaskan sedikit ya dok ya. Oke dokter, mitos atau fakta penyakit ginjal tidak dapat disembuhkan? Tergantung derajat kerusakannya ginjal. Tergantung derajat kerusakannya ya. Iya. Oke, bisa mitos, bisa fakta berarti ya? Iya, bisa mitos, bisa fakta. Nggak bisa secara nggak bisa. Nggak bisa dok ya. Satu sisi gitu nggak bisa. Oke dok, pertanyaan kedua, mitos atau fakta? Ada orang yang lahir dengan satu ginjal? Ada dok? Iya, fakta. Fakta dok ya? Itu faktor genetika atau itu kelainan bawaan sejak lahir. Bisa hidup long last juga dok? Bisa. Sama nggak, itu nggak ada gangguan, nggak ada apa-apa ya oke aja. Tapi rata-rata mereka yang lahir dengan satu ginjal banyak gangguan atau bahkan ada yang enggak? Ada yang enggak. Karena apa? Kadang pasien tuh baru tahu, saya ternyata punya satu ginjal ya. Gitu. Enteng banget ya. Iya. Gitu ya. Waktu general check up gitu. Saya nggak tahu kalau ginjal saya satu. Ada seperti itu. Tapi nggak banyak dok maksudnya. Nggak banyak. Wow. Baru tahu saya. Padahal kita diciptakan Tuhan 2 ginjal. Iya betul. Luar biasa. Dok. Pertanyaan ketiga, mitos atau fakta ginjal hanya membutuhkan air untuk berfungsi dengan baik? Betul. Fakta. Di lingkungan saya lagi nih dok, teman saya banyak yang jarang minum air putih, malah nggak pernah. Katanya kalau minum air putih muntah. Dia minumnya yang manis-manis dan segala macam, itu bisa merusak ginjal. Iya, bahaya itu. Iya, ya salah satunya bisa muncul batu tadi, saluran kemih. Karena dia ngerak endapan gitu. Karena dia sampai sekarang di umur 35-an ini merasa fine-fine aja. Terus ternyata kemarin itu efeknya kerak itu tadi menjadi batu. Iya, mengerak menjadi batu. Hati-hati ya, Kolombians ya. Yang saya menemukan banyak banget teman saya yang minum air putih dia muntah katanya. Terbiasa harus minum manis gitu ya. Hati-hati ya teman-teman ya. Mitos atau fakta dok? Jika satu ginjal rusak, Anda mengalami gagal ginjal? Tidak. Mitos ya dok ya? Mitos. Jadi kalau satu ginjal rusak, masih ada satu ginjal berfungsi baik? Enggak gagal ginjal. Tapi harus dibenerin nggak sih dok? Enggak apa? Yang mana? Yang satu ginjal yang rusak itu? Yang rusak kalau masih kita bisa benerin. Tapi kalau memang nggak bisa benerin ya kita harus sampaikan kalau ini memang sudah rusak. Luar biasa ya, urologi ya. Aduh, masalah ginjal ini memang serem kadang ya. Apalagi
kita dengar istilah cuci darah dan segala macam. Betul. Aduh. Oke, dokter, mungkin ada pesan buat Colombians nggak untuk menjaga kesehatan ginjal dan saluran kemih sendiri? Silakan. Ya, kalau pesan saya ya itu tadi ya, mungkin minum air putihnya harus cukup. Ya, mungkin orang kerja dan lain sebagainya dengan kesibukannya sampai lupa minum. Betul. Ya, itu sempatin minum ya 2 sampai 3 liter per hari. Ya. 2 sampai 3 liter per hari. Ya, rata-rata itu ya. Oke, luar biasa. Dokter, dan terima kasih sekali lagi dokter sudah hadir di Doc Story ya, sebuah kehormatan untuk kita ya, meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa ini dok ya. Oke, ini dokter lagi keburu-buru nih ya. Terima kasih dokter Edo. Siap. Dan kalau biasa tidak terasa kita sudah di penghujung episode Doc Story kali ini. Nah, semoga diskusi tadi bisa menginspirasi dan menambah wawasan seputar kesehatan ginjal dan saluran kemih. Dan juga kita pastinya bisa mengenal lebih dekat Dr. Eriawan. Yes. Dan sekian dari saya Salagut undur diri. Sampai bertemu di episode Doc Story selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share channel RS Columbia Asia Indonesia. Salam sehat.